Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Cantika Amanda, salah satu mahasiswa dari STKP Pasundan Cimahi dari Prodi PPKN. Di sini saya akan membahas mengenai hak asasi manusia pada zaman Orde Lama. Hak asasi manusia era Orde Lama. Dalam hal ini dimaksudkan sebagai sistem pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno sejak tahun 1945 hingga 1967. Dalam periode itu telah terjadi kasus-kasus pelanggaran yang bersifat hak asasi manusia dan adanya kebijakan-kebijakan yang dinilai banyak terjadi kepentingan-kepentingan Soekarno yang sejak mudanya menganut pendirian bahwa kekuasaan rakyat Indonesia bertumpu pada kombinasi kekuatan ideologi nasionalisme, Islamisme, dan komunisme yang kemudian mengkristalkannya dalam doktrin Nasakom yang meresapi hampir seluruh kebijakan pemerintah setelah Soekarno menjadi presiden. Ditinjau dari konteks sejarah, obsesi Presiden Soekarno mengenai paradigma Nasakom. Pada era Orde Lama di bawah Soekarno ditandai dengan praktik pemerintah otoriter dan represif. Meskipun secara normatif Indonesia mengakui hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, sistem politik terpimpin Soekarno membatasi kebebasan sipil termasuk pembatasan pers, penekanan oposisi politik, dan pengasingan tokoh komunis. Konflik politik dan ideologis memuncak setelah peristiwa G30 SPKI yang berujung pada kampanye anti-komunis yang brutal dan pelanggaran HAM yang besar-besaran, termasuk pembunuhan massal, penangkapan tanpa proses hukum, dan pengasingan. Diperkirakan ada 500 hingga 1 juta orang tewas dan puluhan ribu lainnya ditahan tanpa proses pengadilan. Tragedi ini menjadi salah satu pelanggaran HAM terbesar dan sejarah yang belum sepenuhnya dipertanggungjawabkan. Peristiwa ini juga memicu peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto melalui surat perintah pada tanggal 11 Maret 1966 yang menandai awal Orde Baru. Pada akhirnya, era Orde Lama memperlihatkan bahwa HAM belum menjadi prinsip utama dalam pengambilan kebijakan negara. Kepentingan ideologi dan stabilitas nasional lebih diutamakan daripada perlindungan terhadap warga negara. Ketiadaan mekanisme hukum yang kuat menyebabkan pelanggaran HAM terjadi secara masif tanpa pertanggungjawaban. Sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.